Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Yang kali ini kita bakal ngebahas serial All of Us Are Dead episode 6. Serial terbaru yang berkisah tentang merebaknya wabah virus zombie pada sebuah SMA. Para murid yang terperangkap pun harus berjuang untuk kabur jika tak mau terinfeksi dan berubah menjadi buas. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita mulai alur ceritanya. Scene diawali dengan diperlihatkannya rekaman Pak Lee saat meneliti virus yang ia ciptakan. Ia menamai virus tersebut dengan nama virus Jonas. Dalam rekamannya tersebut, ia akan terus berusaha mencari obatnya dan bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Scene lalu berpindah di mana Mijin dan Hari yang menyelamatkan diri dengan menuju ruang latihan panah. Sementara itu, Guinam yang telah bangkit kembali, Scene memperlihatkan ia kembali mengambil pisau yang ia jatuhkan. Kembali ke ruang musik, Chongsan menemukan seorang zombie di ruangan tersebut yang terjepit oleh piano dan tak bisa kemana-mana. Ternyata di ruangan tersebut juga terdapat Nayeon yang bersembunyi di ruang penyimpanan yang juga penuh dengan stok makanan. Kembali ke ruang siaran, Jimin yang mengetahui kalau orang tuanya sudah menjadi zombie, ia lalu berjalan ke arah jendela dan berniat akan melompat untuk bunuh diri. Namun usahanya itu digagalkan oleh para siswa. Scene lalu memperlihatkan Onjo yang sedang menasihati Jimin di ruang rekaman. Ia mengatakan kepada Jimin bahwa ia harus tetap hidup. Ia mengatakan kepada Jimin bahwa Isak sudah mati dan Gyeongsu pun demikian. Onjo berharap tidak ada lagi yang mati setelah itu dan ia memohon kepada Jimin untuk tetap tegar menghadapi kenyataan ini. Saat Jimin berbicara dengan Onjo, ia tidak sengaja menekan tombol mikrofon yang menimbulkan suara ke seluruh ruangan. Namra lalu masuk ke ruangan tersebut dan memeriksanya. Ia mengatakan bahwa kita bisa keluar dari sini. Namra lalu mengatakan rencananya kepada yang lain untuk bisa menyelamatkan Chongsan dan pergi dari ruangan tersebut. Setelah itu, kita bisa pergi ke atap untuk meminta bantuan. Ia mengatakan bahwa kita bisa mempergunakan suara musik untuk mengalihkan para zombie ke suatu tempat tertentu. Mereka pun lalu mencoba rencana tersebut. Daesu dan Lisu berbicara melalui mikrofon yang juga bisa terdengar di ruangan Chongsan. Ia mengatakan untuk tetap di ruangan tersebut dan mereka akan datang menghampiri Chongsan dan menyelamatkannya. Namra pun lalu menjalankan rencananya dan mulai memutar musik di sekolah itu. Guinam yang juga mendengar suara tersebut lalu berencana menuju ruang siaran untuk mencari Chongsan. Rencana Namra pun berhasil. Para zombie lalu teralihkan ke sumber suara yang mereka buat. Lalu para siswa pun bersiap untuk pergi dari ruangan tersebut. Sesaat mereka akan keluar, Daesu yang pertama kali keluar dari pintu tersebut melihat masih ada zombie yang masih terdiam di depan pintu ruangan. Zombie tersebut tidak mendatangi sumber suara dan hanya terdiam dan membenturkan kepalanya ke tembok. Mereka pun lalu berdiskusi kembali, membuat rencana untuk keluar dari ruangan itu dengan cara mengendap-endap melewati zombie tersebut. Mereka pun lalu keluar satu persatu. Mereka berjalan mengendap-endap melewati zombie tersebut. Namun sial bagi mereka, tempat minum Junyong yang ia bawa terjatuh dan para siswa pun terdiam. Zombie tersebut pun berbalik ke arah mereka dan langsung menyerang mereka. Lalu Lisu menyuruh para siswa untuk berlari, sementara Lisu menahan zombie tersebut. Guinam yang sampai di ruang siaran tidak menemukan para siswa dan Chongsan. Namun ia melihat rencana yang dibuat oleh Namra. Ia pun lalu menyusul para siswa yang sedang menuju ruang musik. Sementara itu, Lisu mulai kewalahan menahan zombie yang akan menyerang mereka, sampai zombie tersebut pun akan menggigitnya. Tiba-tiba zombie tersebut ditusuk lehernya. Ternyata yang menolong Lisu adalah Guinam. Mereka dahulu sebenarnya berteman, ketika Lisu dahulu masih suka berkelahi. Lisu pun mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Guinam lalu menanyakan di mana Chongsan. Lisu menanyakan mengapa engkau mencarinya. Guinam mengatakan bahwa ia akan membunuhnya. Lisu mengatakan untuk menghentikan niatan tersebut. Guinam lalu mengatakan bahwa engkau terlalu banyak bicara sejak dahulu dan selalu saja menghalang-halangi. Ia lalu menyerang Lisu dan perkelahian pun tidak bisa dihindarkan. Saat perkelahian terjadi, ada yang berbeda dari Guinam. Setelah ia mendapat serangan berkali-kali, ia pun masih saja tetap bangkit dan melawan. Sampai tiba-tiba Namra pun datang menolong Lisu. Namra pun lalu digigit oleh Guinam dan terlempar olehnya. Lisu lalu mendorong Guinam keluar gedung dan Guinam pun terjatuh dari atas gedung. Lalu Lisu melihat bahwa Namra tergigit tangannya dan ia langsung membawanya. Scene lalu berpindah di mana Mijin dan kawan-kawannya yang terus menyelamatkan diri untuk sampai di ruang latihan panah. Sampai Mijin menemukan bahwa ruangan tersebut tergembok dan menanyakan sandinya kepada Min Jae.
Saat Mijin membuka gembok tersebut, tiba-tiba zombie datang dan berhasil dihalau oleh Junsong. Namun sial, saat ia menusukkan kayu ke zombie itu terus melawan dan hampir menggigitnya. Akhirnya Junsong terselamatkan dan mereka pun berhasil masuk ke ruangan latihan panah. Saat mereka di dalam, Junsong mengeluh kesakitan. Ia mengeluh kalau perutnya tertusuk. Mijin lalu menghampirinya dan memeriksa luka Junsong. Mijin lalu meminta alat P3K untuk menolong Junsong. Shin lalu memperlihatkan para siswa yang berhasil masuk ke ruangan musik, dan Chongsan lalu segera berlari kepada Onjo untuk menanyakan keadaannya. Onjo lalu mengatakan di mana Lisu dan Namra. Mereka tidak ada. Para siswa pun lalu segera menyusul Lisu dan Namra. Nayeon yang mendengar percakapan mereka pun keluar dari ruang penyimpanan. Saat para siswa keluar untuk menjemput kembali Lisu dan Namra, mereka pun akhirnya bertemu di lorong yang dimana Lisu mengatakan bahwa para zombie berdatangan dan kita harus kembali ke ruangan musik. Hyoryung mengatakan bahwa kita tidak bisa ke atap. Kita terkurung di ruangan ini. Setelah itu ia melihat Namra yang tangannya terluka dan ia mengatakan bahwa Namra telah tergigit oleh zombie. Sementara itu di tempat karantina, Shin memperlihatkan para warga yang berada di tempat tersebut pun mulai merusuh. Di ruangan tunggu, ayah Onjo yang bersama ketua dewan mengatakan bahwa apakah ketua dewan bisa melakukan sesuatu dengan statusnya yang ia pegang untuk bisa keluar dari tempat ini. Ayah Onjo mengatakan bahwa kita akan sangat lama berada di sini karena pemeriksaan sangat panjang. Lalu tiba-tiba para unit khusus masuk ke ruangan tersebut datang untuk membawakan makanan. Lalu ayah Onjo mengatakan kepada mereka, berapa lamakah kita akan berada di sini? Petugas tersebut pun menjawab bahwa ia juga tidak tahu sampai kapan kita akan berada di sini. Karena virus tersebut masih dalam penelitian. Ayah Onjo lalu menyerang para petugas tersebut untuk bisa keluar dari tempat itu. Dan ia mengatakan kepada ketua dewan bahwa ia akan tetap pergi untuk mencari putrinya. Ia lalu memakai seragam yang petugas tersebut pakai untuk mengelabui para petugas lain. Agar ia bisa lolos dari tempat tersebut ditemani oleh rekannya. Ia lalu berjalan keluar ke ruangan dan mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Sampai ia melihat para korban terus berdatangan. Dan tak ada satupun korban yang memakai baju seragam. Sementara itu di ruang musik, Chongsan dan Lisu berdebat bahwa Namra baik-baik saja. Lisu mengatakan bahwa ia digigit oleh Guinam, bukan oleh seorang zombie. Namun Chongsan juga mengatakan bahwa ia melihat sendiri bahwa Guinam telah digigit oleh zombie dan artinya Namra terinfeksi virus tersebut. Namun Lisu mengatakan bahwa Guinam bukanlah zombie. Ia mengatakan bahwa ia berkelahi dengannya dan mengenalinya. Lalu Namra menanyakan kepada Chongsan, benarkah engkau melihat bahwa Guinam telah tergigit? Dan ia memutuskan untuk keluar dari ruangan tersebut. Namun, Namra ditahan oleh Lisu. Ia mengatakan kepada para siswa bahwa Namra tidak akan berubah menjadi zombie. Chongsan mengingatkan bahwa ia melihat Guinam tergigit oleh zombie. Lisu masih saja tetap tidak percaya bahwa Namra akan berubah. Ia lalu membawa Namra ke dekat jendela dan mengatakan kepada para siswa, jika ia berubah, ia akan segera melemparkan Namra keluar ruangan. Namun Chongsan tetap tidak mempercayainya dan mengatakan bahwa ia tidak mau kehilangan seorang teman lagi. Lisu dan Chongsan pun akhirnya berdebat dan akan berkelahi. Namun Namra menghentikan mereka. Ia mengatakan bahwa apabila ia merasa hal aneh yang terjadi kepadanya, ia akan langsung bunuh diri dan ia mengatakan kepada Lisu untuk mendorongnya saat ia berubah. Onjo lalu menghampiri Chongsan dan berkata ini sudah cukup lama. Seharusnya ia sudah berubah. Chongsan lalu mengatakan bahwa engkau mengatakan seperti itu karena engkau menyukai Lisu dan selalu memihaknya. Sementara itu di ruang latihan panah, Jonsung berhasil diselamatkan dengan obat-obatan yang berada di ruang latihan. Hari yang mencoba menelepon menggunakan telepon darurat mengatakan bahwa telepon tersebut tidak tersambung. Kembali ke ruang musik, Namra pun mulai merasa aneh. Matanya pun berubah dan ia mulai melihat ke arah Lisu dan merasa sangat ingin sekali menggigit Lisu. Saat ia mau menggigit Lisu, Chongsan lalu memukulkan stand partitur dan mengenai Lisu. Mereka pun lalu berkelahi. Chongsan yang tetap menganggap bahwa Namra seorang zombie lalu dihentikan oleh Lisu dan Onjo. Onjo mengatakan bahwa ia bukanlah zombie, ia baik-baik saja. Onjo lalu menyuruh Chongsan untuk menjatuhkan stand yang ia bawa. Onjo lalu menanyakan kepada Namra apakah ia baik-baik saja. Namra lalu mengatakan mengapa ia membelanya, bukankah ia membencinya? Para siswa lalu mengatakan bahwa ia benar-benar baik-baik saja. Seharusnya ia sudah berubah menjadi zombie. Namra lalu mengatakan bahwa ia tidak baik-baik saja. Ia tak dapat mengendalikan dirinya dan ingin sekali menggigit Lisu. Dan Namra pun memutuskan untuk pergi dari ruangan tersebut.
Namun ia ditahan oleh Onjo. Onjo lalu menanyakan kepada Lee Soo dan Chong San mengenai Guinam. Onjo lalu mengatakan bahwa di film-film zombie ada seseorang yang kebal terhadap virus tersebut. Mungkin Guinam telah digigit namun tak berubah. Namun saat Onjo berkata demikian, Jimin mengatakan tetap saja Namra tidak normal. Ia bisa saja menggigit kita semua. Namra pun menghentikan pertengkaran mereka dan mengatakan bahwa ia akan pergi dan menyelesaikan masalah yang terjadi. Saat Namra pergi, ia ditahan oleh Onjo dan mengatakan kepadanya bahwa ia tidak mau ada lagi yang mati. Dan ia mengatakan kepada yang lain bahwa tangan Namra hangat, tidak seperti tangan Isak dan Hyunju. Namun tetap saja Jimin menolak. Ia mengatakan bahwa kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa. Lalu Lee Soo mengambil sebuah tali yang berada di ruangan tersebut dan menalikan tangannya dan juga ke tangan Namra. Ia mengatakan apakah ini cukup? Kalaupun ia berubah, ia tidak akan bisa menggigit kalian. Ia hanya bisa menggigitnya saja. Sementara itu, Guinam yang terjatuh dari gedung sekolah, ia kembali bangkit. Ternyata virus tersebut membuat dirinya sangat kuat dan bisa kembali bangkit walaupun sudah mengalami luka sekalipun. Scene lalu berpindah, detektif Jae-il dan rekannya memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut dengan membawa bayi dengan menggunakan motor yang berada di luar. Rekannya mengatakan bahwa kita lebih baik di sini saja. Siapa tahu motor di luar sama dengan mobil yang terakhir mereka gunakan. Namun detektif Jae-il tetap bersikeras akan keluar. Akhirnya mereka pun terpaksa keluar dari tempat tersebut menggunakan motor yang berada di depan restoran tersebut. Namun saat mereka menyalakan motor, tiba-tiba ada anak kecil yang berlari ke arahnya yang juga dikejar oleh para zombie. Akhirnya detektif Jae-il menolong anak tersebut dan kembali masuk ke restoran Chong San. Anak tersebut mengatakan bahwa ibunya sudah berubah menjadi zombie dan ia tidak tahu lagi harus kemana. Kembali lagi ke ruang musik di mana scene memperlihatkan para siswa yang sedang membahas apakah benar ada seseorang yang kebal terhadap virus tersebut setelah digigit oleh zombie. Mereka lalu membahas tentang makanan dan minuman yang sangat mereka inginkan. Sementara Nayeon yang mendengarkan perkataan mereka di dalam ruangan sambil menatap di ruangan tersebut yang juga terdapat makanan dan minuman. Lalu ia pun memutuskan untuk membuka pintu. Namun saat akan membuka pintu, ia terkejut bahwa para siswa pun akan masuk ke ruangan itu dan ia lalu bersembunyi di ruangan tersebut. Namun para siswa gagal tak bisa membuka pintu itu karena terkunci dari dalam. Jimin lalu menemukan video recorder dan mulai merekam dirinya yang mengatakan di video tersebut bahwa orang-orang menelantarkannya. Tidak ada yang datang untuk menyelamatkan mereka. Lalu Hyoryung mengambil video recorder tersebut dan juga merekam perkataannya. Ia mengatakan kepada ayah dan ibunya bahwa ia baik-baik saja dan teman-temannya memperlakukannya dengan baik. Video recorder itu pun lalu diberikan kepada teman-temannya dan para siswa pun merekam apa yang ingin mereka katakan. Onjo mengatakan dalam rekaman tersebut apakah ayah baik-baik saja? Ia mengatakan dalam rekaman tersebut ayah akan datang paling pertama jika terjadi sesuatu. Saat Onjo merekam pesannya kepada ayahnya, di sisi lain ayahnya yang sedang berjuang melarikan diri dari tempat karantina akhirnya berhasil keluar dari tempat tersebut. Namun ia dikejar oleh petugas penjaga dengan menembakkan senjatanya ke arah ayah Onjo. Sampai akhirnya ia pun melompat ke laut menghindari peluru yang para petugas tembakkan. Dan sialnya ia pun tertembak. Namun ia tetap terus melanjutkan misinya. Berakhir sudah episode 6 dari serial All of Us Are Dead ini. Makin penasaran bukan? Ikuti terus bagaimana kelanjutan dari kisah para siswa SMA Hyosan yang berjuang untuk hidup. Tetap di channel Lelah Nonton.